Setelah itu aktifkan sekolahnya, karena jika Bapak Ibu tidak klik di aktifkan tanda kotak ini, langsung tarik data, datanya akan bahasanya tidak ada pemilihan data. Maka aktifkan dulu atau klik tanda kotak ini, baru klik tarik data. Setelah itu klik siap tarik. Masih ada yang kemarin menyampaikan di grup, saya sudah klik siap tarik, datanya hanya 0. Iya, ini kan bahasanya siap tarik, bukan tarik data. Nanti sorot kursornya ke bawah, lihat dan di bawah itu ada tulisan tarik data. Tetapi kalau belum di siap tarik, ini juga tidak akan bisa. Ya, dikirim siap tarik ini juga tidak akan bisa, nanti klik. Klik tarik, konfirmasi import data, jumlah siswa kelas 5 semester 1 tahun 2023. Jika masih awal kemarin ini tidak muncul, langsung jumlah siswa yang muncul. Ketika tarik data langsung jumlah siswa sekian. Kalau 30. Kalau sudah berulang 2 sampai lebih berapa, akan muncul menu seperti yang ada di layar ini, yaitu tetap impor atau tolak impor. Siswa yang sudah ada di POU itu ada 30 orang. Karena kita tadi sistem tarik data, maksudnya kita tarik datanya, maka calon siswa 30. Ini perhatikan, sesuai tidak datanya yang ada di Dapodik. Ketika Bapak Ibu maksudnya ada mungkin mau tambah siswa ataupun kurangi siswa, cek di sini calon siswa yang akan masuk. Apakah kalau memang siswanya Bapak Ibu ada yang bertambah, cek di sini jumlahnya melebihi dari data yang di BOAN tidak. Di sini langsung ketahuan. Oh, saya kemarin ada tambah siswa salah 1 orang. Ketika tarik data harusnya di sini sudah muncul 31 calon siswa. Tapi kalau tetap dia hanya 30, berarti Bapak Ibu kembali ke Verval PD. Cek jelas dia datanya masuk dalam kategori residu. Apakah rombongan pelajarnya atau NISN-nya ataupun apa, cek di residu datanya di Verval PD. Kalau calon siswa ini sudah sesuai dengan data Bapak Ibu di Dapodik, maka klik saja tetap impor. Berhasil, jumlah yang masuk ke BOAN 30 siswa. Setelah itu tutup. Untuk menguji apakah betul siswanya kita sudah masuk ke BOAN, maka kita klik biodata peserta. Di sini muncul siswa berjumlah 30 orang. Karena data tadi yang kita tarik 30, maka di sini kita cek jumlahnya 30 tidak. Tetapi kalau siswanya melebihi dari 30, dia akan dirandom atau diajak oleh sistem. Yang ini itu bukan Ibu Nani ataupun saya ataupun sekolah Bapak Ibu yang pilih siapa yang ikut. INPK karena mungkin 2 ropel dan 1 ropel 20, kelas 5A 20, kelas 5B serius Pak 20, maka dia ambil 15 dari kelas 5A, 15 dari kelas 5B. Jelas itu dia akan samakan jumlahnya. Dan walaupun dia pilih secara sistem pilih secara acak, tapi dia samakan jumlah kelasnya dan jumlah dan jenis kelaminnya itu akan disamakan. Laki-laki 15, perempuan 15. Buat lagi apakah satu wilayah Palu Barat, silakan kami siap datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, dari mana ini Pak? Dari mana kita? Oh, dari Donggala, iya. Silakan Pak Ahmad Yani.
Pakai mic Pak, pakai mic. Soal yang tadi, soal BOUN ini, saya mau tanyakan soal ini. Misalnya kita kayak apa? Perbaikan data di data Dapodik, terus kita tarik data lagi di data peserta. Butuh berapa waktu dia bisa berubah di biodata peserta? Karena kemarin saya coba perbaiki tambah ini nomor induk, terus saya sinkron Dapodik. Begitu saya refresh di BON ini tidak masuk. Maka saya tanya butuh berapa waktu, berapa lama, apakah berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Saya ditekan begitu Pak. Berarti intinya masuk datanya di BO nih ya? Berapa lama ya? Memang menunjukkan sekitar tanggal di bulan Oktober. Ya, di bulan Oktober. Jadi masih panjang jenjang waktunya. Jadi teman-teman juga mohon diperhatikan juga kelas 5 dan juga kelas 6 khusus bagi sekolah penggerak yang data residu kalau bisa divalidkan memang, karena takutnya juga akan berpengaruh di penarikan data BOUN nanti, yaitu pelajar atau bisa disingkat dengan Culinggar. Dashboard Survei Lingkungan Pelajar atau biasa disingkat dengan Culinggar merupakan laman yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan Culinggar. Dashboard Culinggar dapat diakses pada laman dashboard slb.kemdikbud.go.id. Adapun akses privat dashboard Culinggar diberikan kepada operator satuan pendidikan, admin dinas pendidikan. Kita langsung ke praktek saja. Oke, kita lanjut. Waktunya sorry Pak. Oke, teman-teman sini ada yang sudah pernah buka Culinggar sekolahnya? Ada? Belum pernah biar satu ya? Ada. Coba dicek ya. Ada. Ada gurunya belum terbaca itu. Kita cobalah. Tidak. Pandang enteng. Ini saya tambahkan sedikit tampilan dari survei lingkungan pelajar. Sini ada fiturnya ya, fitur barunya juga perubahannya sih tidak terlalu signifikan sekali ya. Ini tampilan barunya ada IPSN, ada nama satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi dengan token. Kelebihannya untuk fitur ini, token kita bisa pakai satu untuk semua. Beda dengan kemarin ya, kemarin satu guru satu token, sekarang satu token bisa untuk semua, tapi semua guru di sekolah ya, bukan seluruh sekolah Kota Palu. Ya, satu token bisa pakai untuk semua. STP berarti ya. Ini ada menu download, sini ada menu cetak kartu keseluruhan ya. Ini cetak kartu keseluruhan kayak fitur kayak kemarin lah. Hari ini cetak keseluruhan silahkan monggo. Ini ada menu data guru, data usernya, data user. Oke. Di sini guru-gurunya ada yang dekat masa purna bakti. Tidak ada. Oke. Ada yang mutasi. Ada. Oke. Ada yang hilang. Tidak ada ya. Jadi yang hilang cuma anak-anak ya, guru bisa hilang juga. Ada yang biasa 1 hari masuk, 2 minggu tidak. Ada gurunya begini. Ada gurunya yang tidak bisa komputer. Banyak ya, banyak. Oke. Kita ini ada menu action. Ini ada konfirmasi ya. Ini untuk khusus mereka guru-guru yang tidak bisa komputer atau mutasi atau alih fungsi. Ada gurunya alih fungsi dan mutasi beda ya. Ini menunya, menu action. Ini menu konfirmasi PTK-nya. Pilihannya banyak. Coba.
dengan laman AMBK agar Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kembali apa yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan AMBK. Nah, untuk alur data asesmen nasional sendiri, asesmen nasional data siswanya bersumber dari Dapodik atau EMIS. Nah, setelah data siswa dimutakhirkan lewat Dapodik, data siswa kemudian masuk ke Verval PD dan Verval SP. Setelah itu masuk ke PD Data dan DOAN. Nah, jika ada terdapat perbedaan antara data DOAN dan data Dapodik, itu penyebabnya adalah karena siswa yang residu, misalnya RSN-nya ganda, terus NIK-nya tidak padan dengan dukcapil, atau nama ibu kandungnya tidak sesuai. Nah, itu yang menyebabkan data residu. Itu tugas Bapak Ibu untuk memperbaiki data residunya di Verval PD. Ada juga biasa kasusnya siswa sudah dimutasi tapi belum di Verval PD. Nah, itu juga menyebabkan datanya residu masih terbaca. Setelah dari di DOAN itu tugasnya Bapak Ibu tarik biodata. Nah, setelah Bapak Ibu tarik biodata, tugasnya tim teknis dinas, dalam hari ini ditemani sama Pak Ilham, melakukan sampling dan cetak DNS. Setelah sampling dan cetak DNS, baru tim teknis provinsi melakukan general copy dan cetak DNS. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa lakukan penarikan data ke website AMBK. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mau tarik biodatanya, itu belum bisa dilakukan karena belum dilakukan general knowledge. Batas waktu untuk tarik biodata di satuan pendidikan itu tanggal 2 September. Untuk cetak DNT batasnya tanggal 29 September. Jadi Bapak Ibu bisa tarik biodatanya ke website AMBK setelah tanggal 29 September. Oke. Di website AMBK Bapak Ibu punya tugas melakukan penetapan status. Penetapan status ini mandiri atau menumpang. Terus penetapan moda daring atau semi daring. Terus pengaturan data ID proktor dan ruang, pengaturan gelombang dan sesi, dan manajemen pelaksanaan. Baru setelah itu masuk ke center pusat untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Satuan pendidikan pelaksana AMBK yang pastinya harus memiliki nomor pokok sekolah nasional. Artinya jika ada sekolah yang sudah berdiri tetapi belum mempunyai izin operasional dan belum memiliki MPSN, berarti belum bisa mengikuti AMBK. Untuk data satuan pendidikan yang mengikuti AMBK antara lain SD sederajat, terus SMP sederajat, SMA SMK sederajat, program paket A, B, dan C. Jadi ada program kesetaraan namanya. Program kesetaraan ini wajib juga ikut AMBK. Tetapi perbedaannya dengan sekolah formal, program kesetaraan ini diikuti oleh seluruh peserta tingkat menengah. Ada masalah jaringan di laptopnya, itu tugasnya teknisi. Tugas terkait administrasi seperti ini tugasnya proktor. Itu kenapa kami minta proktor meskipun guru kelas atas wajib tahu teknologi juga, wajib tahu pengelolaan komputer, itu wajib. Karena tugasnya proktor yang bertanda tangan nanti di berita acara dan daftar hadir itu proktor, bukan teknisi. Oke? Jadi nanti saat Bapak Ibu login di akun di web proktor, akun yang dimasukkan adalah data proktornya, bukan data teknisinya. Oke? Karena di sini sudah ada jelas terpampang uraian tugas proktor pada laman AMBK, bukan uraian tugas teknisi. Oke? Kalau saling membantu tidak apa-apa, tetapi tugas utamanya ini adalah tugas utamanya proktor. Yang pertama, pra-pelaksanaan sendiri terbagi atas 12 item yang perlu dilakukan oleh proktor. Yang pertama, melengkapi data infrastruktur. Dalam artian mengisi data komputer klien, komputer proktor, data PLN, terus kecepatan internet, itu yang perlu dilengkapi di data infrastruktur. Yang kedua, menentukan status pelaksanaan, statusnya mandiri atau menumpang.
Terus menentukan mode pelaksanaan, daring atau semi daring, online atau semi online. Yang selanjutnya menentukan tempat pelaksanaan. Ini khusus untuk sekolah yang menumpang. Oke. Yang selanjutnya mengisi, mencetak, mengunggah fakta integritas. Fakta integritas diisi oleh 4 komponen. Yang pertama proktor, yang kedua teknisi, yang ketiga penanggung jawab, dalam hal ini kepala sekolah, dan yang keempat adalah pengawas. Sebentar saya paparkan cara pengisiannya. Yang selanjutnya penarikan biodata peserta. Nah, poin 6 dilakukan setelah tanggal 29 September. Oke, seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi tidak ada lagi yang bertanya di grup, Pak, kenapa saya mau tarik data siswaku ini tapi tidak bisa? Ya memang tidak bisa. Cetak DNT dilakukan tanggal 29 September. Oke. Jadi saya minta Bapak Ibu mulai kemarin akses merubah sesi itu sudah dibuka oleh provinsi. Jadi saya mohon Bapak Ibu secepatnya untuk bereskan datanya. Oke. Ini cut off bos tanggal 31, masih tinggal 6 hari lagi. Jadi kami berharap setelah tanggal 31 tidak ada lagi perubahan data, biar bisa secepatnya Bapak Ibu tarik biodatanya. Jadi secepatnya juga tim teknis provinsi untuk tetapkan DNT-nya. Sudah pindah misalnya atau lain sebagainya lah. Bapak Ibu aktivasi nanti pada saat hari pelaksanaan ujian utama. Jadi nanti kalau gladi tidak perlu dulu diaktifasi peserta utamanya, peserta cadangannya tidak perlu. Jadi nanti pada saat gladi, misalnya ada siswa yang sudah pindah, terus masuk ke dalam data DNT. Bapak Ibu bilang, ini berarti Pak saya mau aktivasi karena dia mau ikut gladi, tidak perlu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan gladi, cukup dia pakai ID peserta yang dia gantikan itu saja. Jadi peserta cadangan, misalnya Ibu Nani peserta utama, saya peserta cadangan, Ibu Nani tidak bisa hadir pada saat gladi, saya gantikan, saya pakai ID-nya Ibu Nani untuk login. Untuk mengukur kecepatan internet di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Oke, silakan di foto untuk dicek. Masuk ke menu biodata siswa, pilih ini, ambil dari bio air. Jadi nanti jangan langsung mengatur sesi, karena data siswanya pasti belum terbaca. Oke, ambil dari bio air, langsung muncul datanya siswanya di sini. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu tarik biodata siswanya, Bapak Ibu harus melakukan pengaturan sesi. Pengaturan sesi Oke, pengaturan sesi Bapak Ibu lihat ya di sini. Kalau data siswa sudah tampil, Bapak Ibu tinggal checklist di sini berapa orang siswa yang Bapak Ibu mau taruh di sesi setiap sesinya. Jadi, misalnya siswanya Bapak Ibu ada 27. Pelaksanaannya 3 sesi. Berarti setiap sesinya 9 orang. Oke, ditandai 9 orang. Terus pilih menu edit. Oke, ini contohnya. Siswanya ada 12 orang. Saya mau pakai 3 sesi. Berarti setiap sesinya itu ada 4 orang. Saya tandai di sini. Oke. Setelah itu saya pilih menu edit. Saya pilih ID proktornya. Nah ini
Kalau Bapak Ibu belum mengisi data komputer Proktor, jadinya seperti ini. Tidak terbaca data ID Proktornya. Oke. Terus pilih gelombang. Maunya gelombang berapa ya? Taruhlah misalnya gelombang 2 contoh. Terus sesi hari ke-1. Nah, ini yang perlu diingat. Sesi hari ke-1 dan sesi hari kedua antara atas dan bawah harus sama. Harus sama. Oke? Jadi kalau di hari pertama sesi 1, di hari kedua juga berarti sesi 1. Kalau yang di atas 2, yang di bawah berarti 2 juga. Sama juga kalau di atas 3, di bawah juga 3. Gitu. Untuk pengaturan sesi harus sama antara atas dan bawah. Oke. Yang perlu diingat, jangan sampai ada perbedaan. Resikonya apa? Kalau misalnya di atas Bapak Ibu isi misalnya, oh ini karena sesi hari ke-1, oh berarti ini 1. Ini sesi hari kedua berarti ini 2. Ini terbacanya nanti di hari pertama sesi 1, di hari kedua sesi 2. Ada ini yang seperti ini. Ada seperti ini tahun pertama lah, tahun 2021 pelaksanaannya. Jadi proktornya bingung sendiri atur siswanya. Siswa hari pertama masuk pagi, hari kedua masuk siang. Kalau apa yang ada di sini di literasi dan di numerasi sama, setiap sesinya sama, artinya pengaturan sesinya Bapak Ibu sudah sesuai. Kalau misalnya di sini nanti Bapak Ibu pada selesai mengatur, Bapak Ibu lihat sesinya, di sini misalnya 15, di sini 15, di sini 15, terus pas di sebelah, di sini 15, di sini 20, di sini 10. Berarti salah mengatur sesinya. Ada yang salah kamar masuknya. Itu. Pastikan nanti Bapak Ibu cek di sini sama semua. Oke, di gelombang 4 sini. Sesi mau berapa sesi terserah, yang penting di gelombang 4. Khusus untuk sekolah satu lingkungan yang di sana di Sarematu 3 sekolah itu tahun lalu pelaksanaannya beda-beda ya, beda hari ya kalau nggak salah pelaksananya, karena terkait dengan pengisian gelombang. Saya mohon sekali lagi, kami tahun lalu terkait dengan ini pembagian gelombang kami kena tegur karena ada sekolah yang satu lingkungan tapi pelaksanaannya beda-beda. Akhirnya apa? Saling mengganggu. Jadi misalnya satu lingkungan sekolah ABC, sekolah A gelombang 3, sekolah B gelombang 4, sekolah C gelombang 1. Akhirnya anak-anak diliburkan beda-beda waktunya. Ya, gitu. Jadi tolong saat mengatur sesi, tolong saling komunikasi lah. Masa bapak tetangga tidak bapak bicara kan tidak mungkin kita. Gitu. Oke. Bagi sekolah penggerak, ya ada sekolah penggerak ya di sini. SD 6. Oke, angkatan 1 itu sekolah penggerak. Seperti saya sampaikan tadi, pelaksanaannya kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau mengatur sesinya untuk sekolah penggerak pakai 2 gelombang, gelombang 3 dan gelombang 4. Oke, jadi untuk mengatur sesinya kelas 5 ditaruh di gelombang 3, kelas 6 taruh di gelombang 4. Jangan dicampur aduk. Misalnya, Pak saya maunya taruhnya kelas 5 gelombang 3 sesi 1, kelas 6 gelombang 3 sesi 2. Jangan dicampur begitu. Dipisah gelombangnya. Kalau misalnya ada kasusnya, Pak saya punya peserta ini kalau digabung kelas 5 kelas 6 totalnya cuma 30 saja Pak. Saya sekolah penggerak tapi cuma 30 siswanya kalau digabung. Saya maunya pakai gelombang satu gelombang saja. Jangan, tetap harus dipisah. Jadi dipisah per gelombang. Bisa lihat pengaturan gelombangku setiap siswa ini sudah betul atau tidak ya. Nah bisa lihatnya di sini. Kalau semua sudah centang hijau seperti ini,
Ini kan data per siswa. Ya kan? Nah, data per siswa kalau sudah centang hijau semua begini, artinya sudah lengkap, sudah sesuai. Gitu. Selanjutnya pembuatan kartu login. Nah, kartu login tampilannya seperti ini. Tugasnya Bapak Ibu di kartu login seperti ini nanti munculnya. Kemarin sempat ada yang tanya, Pak, kami punya model ID card di sekolah itu panjang, ada khusus memang kita siapkan ID cardnya. Boleh nggak saya berubah nanti formatnya? Jawabannya nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai kartu login sesuai dengan yang ada di laman ANBK. Oke, ini di print. Terserah kalau ada yang tanya, Pak boleh nggak saya print pakai kertas merah, kertas biru supaya warna-warni sedikit, terserah. Tidak ada masalah itu. Terserah. Yang penting Bapak Ibu print. Pak bisa nggak saya print pakai kertas HVS saja Pak? Terserah, tidak ada masalah. Nah, kalau pertanyaan Pak Ghazali, boleh latar fotonya ungu? Tidak boleh. Apalagi latar fotonya pelangi, tidak boleh juga. Salah hukumnya. Oke, merah atau biru? Terserah. Siapa tahu misalnya ada sekolah yang sudah siapkan foto latarnya biru, masa mau diganti lagi? Oke. Fotonya wajib foto berwarna. Tidak boleh foto hitam putih. Apa bukan foto ijazah ini? Harus foto berwarna. Oke. Untuk foto wajib di-upload. Wajib di-upload. Tidak boleh ditempel secara manual. Wajib di-upload. Oke. Cara upload foto, perhatikan ya. Cara upload foto, masuk ke menu upload foto. Terus Bapak Ibu klik di sini tambah. Perhatikan sini keterangannya, upload file foto. Semua file foto JPG, PNG dimasukkan ke dalam satu zip tanpa folder. Oke. Cara buatnya, siapa tahu ada yang tidak tahu kan? Karena saya baru belajar juga. Jadi saya bagi ilmuku yang baru saya pelajari. Kasih lihat contoh saja. Nah, Bapak Ibu kumpulkan foto semua siswa sampling. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya siswa kelas 5 hanya 30, berarti boleh sudah dikumpulkan memang fotonya. Kalau misalnya lebih dari 30 belum Bapak Ibu tahu mana yang siswa sampling, berarti nanti saja setelah dilakukan sampling. Oke? Caranya kumpul semua foto dalam satu folder, semua siswa termasuk cadangan. Ubah namanya dengan username. Nama siswa dirubah dengan username. Username siswanya diambil dari sini. Ini username. Ini copy saja ini, terus dirubah dengan nama siswa. Kalau di beberapa wilayah kemarin saya bilang ubah dengan nama siswa karena belum ada pemberitahuan di laman ANBK. Ini ada pemberitahuan baru kemarin masuk. Disuruh rubah namanya dengan username. Oke, dirubah dengan username ini, dia jadinya seperti ini. Setelah Bapak Ibu rubah nama siswa dengan username, nama foto dengan username, Bapak Ibu tandai semua seperti ini, Ctrl A. Terus Bapak Ibu klik kanan. Pilih send to, ini yang poin kedua, compress zip folder. Oke. Setelah itu Bapak Ibu klik, jadinya seperti ini. Oke, kalau kita mau lihat di dalamnya, oke. Setelah Bapak Ibu kompres,
jadikan zip. Bapak Ibu tinggal upload di sini. Tambah. Ini filenya yang tadi. Terus open. Nah, masuk antrian seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik upload. Oke. Kalau misalnya ada yang tidak terbaca, fotonya, berarti mungkin masih ada salah nama usernya. Jadi nanti diupload ulang lagi. Maksimal 1 MB satu foto. Kalau lebih kecil lebih bagus lagi. Kalau sampai 100 KB atau 300 KB masih boleh. 1 MB itu maksudnya 1000 KB kilobyte. Oke. Nah, kemarin juga Pak Ghazali sempat tanya, Pak Imam, kalau ukuran pikselnya bagaimana itu? Itu menyesuaikan saja. Gitu. Kalau ukuran fotonya lebih kecil, jadi pikselnya lebih kecil lagi. Nggak usah juga besar-besar sekali. Foto menggunakan seragam sekolah. Pakai baju hitam putih lebih bagus lagi. Biar seragam. Hitam putih, merah putih. Kenapa saya ingat P3K? Hitam putih. Pakai merah putih lebih bagus lagi, pakai dasi, pakai putih supaya bagus ya sedikit tampilannya. Daftar hadir itu di menu ini, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah, daftar hadir, nanti daftar hadir tampilnya 2 seperti ini. Oke? Literasi survei karakter, numerasi survei lingkungan belajar. Jadi daftar hadir ada 2 nanti keluar. Untuk hari pertama dan hari kedua. Di server uangnya sesuai dengan sesi yang diikuti peserta cadangan. Oke, dia karena tidak akan muncul otomatis, Bapak Ibu harus isi secara manual. Nanti setelah di print diisi secara manual. Terus tanda tangan siswa yang bersangkutan, tanda tangan dokter pengawas. Daftar hadir tidak Bapak Ibu upload satu kali, dia upload per sesi. Jadi setiap sesi ada, setiap mata pelajarannya ada. Oke. Cara uploadnya Bapak Ibu tinggal pilih mau upload yang sesi berapa, yang gelombang berapa. Ini kalau contohnya ini dia pilih 1 gelombang dan 3 sesi, dia muncul semua seperti ini. Nanti saat Bapak Ibu pilih, misalnya, Pak saya cuma 2 sesi, kenapa tampilannya saya di sini sampai sesi 3? Tidak ada masalah, dikosongkan saja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya saya pilih gelombang 4, terus saya pilih cuma 2 sesi, berarti yang diupload sesi 1-2, sesi 1-2, sesi 1-2, sesi 1-2. Jadi abaikan saja sesi 3-nya. Kenapa? Tidak apa-apa itu kosong, tidak kenapa. Di sini tidak. Bisa dilihat. Sebenarnya begini Pak, karena pelaksanaan waktunya mepet-mepet, memang nggak bisa istilahnya disterilkan begitu. Ini sebenarnya kalau seperti itu bukan lain kembali ke dan gelombang 4, 18, 19 Oktober untuk pelaksanaan gladi. Oke. Jadi tidak ada lagi bilang kami tidak dapat informasi Pak. Kalau yang bilang tidak dapat informasi, artinya dia tidak perhatikan kita melaporkan atau dia tidak hadir ke pertemuan. Oke. Kalau terkait surat, bolehlah kita sedikit abaikan karena terkait dengan kondisi. Surat memang tidak bisa Penjab apa? Apa kepanjangan penanggung jawab? Penjab ini tidak ada hentinya ini. Kalau spanduk ente. Yo, habis kacang 1 piring. 31 Oktober. Gelombang 4 tanggal 1 dan 2 November 2023. Jadi tidak ada lagi yang bilang tidak ada informasi, tanggalnya sudah jelas.
Khusus untuk Sulinggar, ini ya diingat, Sulinggar sama pentingnya dengan pelaksanaan AIBK bagi siswa. Sulinggar wajib diikuti oleh kepala sekolah dan guru. Wajib. Sulinggar dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 22 Oktober. 2 minggu. Jadi, kalau Bapak Ibu laksanakan geladi gelombang 3 dan gelombang 4, pengisian Sulinggar bisa tanggal 9 sampai tanggal 12. Jangan bikin Sulinggar bersamaan dengan geladi di sekolah. Jangan bikin Sulinggar bersamaan dengan geladi di sekolah. Karena pasti kelompok teknisi yang dibebankan untuk membantu pengisian. Oke? Jadi jangan dilaksanakan bersamaan Sulinggar dan pelaksanaan geladi. Faktor untuk grup faktor ada juga grup kalau teknisi itu ada juga kalau faktor tahun 2023 ada yang belum masuk, nanti komunikasi sama ibu nanti yang boleh masuk di grup supaya tidak ada lagi bangsa tidak dapat informasi. Oke? Di mana kalau saat pelaksanaan geladi di menu geladi bersih. Oke. Kalau saat pelaksanaan ujian utama di menu asesmen nasional submenu komputer proktor. Jadi bukan password untuk login ke laman AIBK yang dipakai ya. Yang dipakai di sini password proktor. Lakukan masuk ke menu status tes. Di menu status tes ini akan tampil 3 ID sesuai dengan sesi yang Bapak Ibu pilih. Di sini akan tampil 1, 2, 3 sesuai dengan kelompok tesnya masing-masing. Kelompok tes mewakili sesi. Oke. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, Pak, apa maksudnya kelompok tes? Kelompok tes mewakili sesi. Jadi Bapak Ibu sesi 1 berarti kelompok tes 1. Jadi Bapak Ibu rilis token sesuai dengan sesi yang sedang berjalan. Kalau sesi 1 berarti kelompok tes 1. Ini yang dirilis tokennya di sini. Setelah Bapak Ibu rilis token, langkah selanjutnya yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah masuk ke menu kelompok tes. Di menu kelompok tes, kemarin ada yang sudah simulasi enggak? Pada saat pertama kali masuk, apakah seperti ini tampilannya atau tidak? Jadi caranya mengaktifkan bagaimana? Pilih status. Status pilih peserta yang non-aktif. Jadi kalau pas pertama kali Bapak Ibu login, karena memang tidak ada data siswanya, karena Bapak Ibu belum pilih, Bapak Ibu mau lihat yang aktif atau non-aktif. Ini aplikasinya sekarang. Jadi perlu Bapak Ibu pilih statusnya non-aktif. Terus kode tesnya. Kode tesnya biasanya cuma 1 saja. Pilih kode tes, terus pilih kelompok. Kelompok dalam hal ini perlu diingat kelompok mewakili sesi. Kelompok 1 sesi 1, kelompok 2 sesi 2, kelompok 3 sesi 3. Setelah Bapak Ibu pilih semuanya, ini pilih apply. Sini. Oke, setelah itu Bapak Ibu tandai di atas sini. Tandai di atas sini, centang semua. Terus Bapak Ibu pilih final. Ini yang perlu Bapak Ibu lihat di sini. Display 10, artinya peserta yang tampil hanya 10 orang di sini. Jadi kalau ada peserta cadangan, masuk ke halaman selanjutnya untuk aktifkan peserta cadangannya. Oke. Setelah diaktifkan ID pesertanya, request reset login ini masih sama saja. Bapak Ibu, setelah siswa ajukan reset login, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk reset. Tandai centang di sana, terus klik yang merah, request reset login.
Nah, untuk Bapak Ibu melihat siswa mana yang baru login, yang mana yang sedang mengerjakan, yang mana yang sudah selesai, di menu status peserta. Di menu status peserta Bapak Ibu bisa lihat. Selesai semua siswa, Bapak Ibu pilih kode tesnya di atas, terus pilih apply, akan muncul data data sekolahnya Bapak Ibu, akan terlihat di sini. Jumlah peserta tercatat berapa, jumlah peserta yang menyelesaikan berapa. Karena ini di sini terlihat perbedaan, artinya belum semua siswa selesai mengerjakan, atau ada yang tidak login sama sekali. Oke. Setelah itu Bapak Ibu isi data proktornya. Ini diisi manual ya, tidak seperti yang di berita acara yang tinggal pilih. Ini diisi manual, namanya siapa, pengawas, dan nama penanggung jawab, dalam hal ini kepala sekolah. Terus Bapak Ibu cetak. Untuk segala kekurangan berasal dari saya dan segala kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di-upload lagi. Ya itu saja Pak. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya jawab saja ya. Yang perlu di-upload hanya berita acara dan daftar hadir. Untuk laporan pengolahan cukup Bapak Ibu cetak dan jadi dokumen sekolah. Disatukan bersama daftar hadir dan berita acara yang telah dibuat di sekolah masing-masing. Itu jadi bukti nanti. Jadi bisa daftar hadir, berita acara, dan laporan pengolahan dimasukkan dalam LPJ BOS. Jadi lengkap pelaporannya. Jadi tidak ada yang namanya sekolah misalnya Token itu apakah sama kayak kemarin berubah-ubah atau bagaimana? Iya, English token. Coba. Saya langsung jawab saja. Untuk token, kalau berdasarkan informasi seharusnya setiap 15 menit berubah. Cuma berdasarkan pengalaman lagi, simulasi kemarin tidak berubah kan? Ya. Tidak. Sampai selesai. Ya. Jadi ya nggak ada persoalan sih sebenarnya. Nah, kalau kemarin simulasi mungkin karena siswa jarang yang keluar-keluar atau bagaimana kemarin? Sering yang lokal juga ya? Iya, iya. Oh iya. Kalau misalnya tokennya tidak berubah, kalau tokennya tidak berubah, ya alhamdulillah jalan saja. Tidak ada permasalahan sih kalau terkait token. Kalau memang berubah, kalau misalnya siswa lokal terus minta login lagi, dirilis saja tokennya. Kalau tidak berubah tokennya, kasih saja itu token. Itu tidak ada. Yang penting tokennya ada. Yang jadi masalah kalau tokennya tidak ada. Buat di mana itu? Oke, aman. Saya tambahan. Yang bertanya. Halo. Masalah honor tadi begini, karena ada sebagian kepala sekolah tidak meratakan dengan honor yang diproktor dengan teknisi. Ada yang 200, ada yang 2,5, ada yang 300, ada yang 600. Jadi saran saja buat kami, buat Bapak ini, saran, kalau bisa tidak ya dibikinkan satu semacam surat keterangan atau SK itu diseragamkan, biar kita jadi senjata buat kepala sekolah. Bahwasanya ini dari dinas, supaya kami juga bisa, kami juga jadi kami boleh. Kau berapa? Saya 300, kau 600. Kurang ajar deh, namanya sama ya. Iya kan? Kaki hati kita yang berpikir, kita yang kerja amat. Jadi ya, di sekolah kita itu berbeda. Ada dana bos waktu selesai kan cuma 20 juta. Ya, kita tidak bisa masukkan mereka bayar 600 satu kali kegiatan. Begitu. Kita anggarkan kemarin di RK itu 600, tapi tidak boleh melebihi, kurang boleh. Peraturan dari sekolah yang tidak boleh lebih dari 600. Kami tidak bisa keluarkan surat itu karena mengingat sekolah yang kecil. Sekolah yang besar kan PPN saja. Yang kecil ini kasihan juga sekolahnya. Apa yang dalam masa cuma 20 juta semester, belum ATK, belum apa segala macam, belum honor guru. Kalau kita bangga lagi 600, nunggu lagi. Den 1 600 teknis. Nah,
Itu bukan kami tidak mau mengeluarkan surat edaran harus menyeragamkan honor, teknisi dan proktor. Kendala kami di situ. Yang 300 hadir. Ya,